Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Hari ini kita bertemu lagi dalam program Lentera Anugerah Klasik Sepeda 1. Sebelum kita beraktivitas, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga saat ini Tuhan juga menyertai kami dengan firman-Mu yang menjadi penunjuk jalan bagi kami. Berkata-katalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan, siap belajar tentang firman-Mu, dan siap untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, jemaat kasih Tuhan, firman yang akan dibacakan diambil dari Mazmur 32 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang mendengar dan memeliharanya dalam kehidupan. Amin. Tema dengan kita pagi hari ini, penunjuk arah jalan yang benar. Bapak Ibu, dalam menjalani kehidupan kita sampai saat ini, layaknya memasuki hutan yang kita tidak tahu mana jalan yang benar atau yang sesat. Kalau kita tidak memiliki kompas penunjuk arah jalan yang benar atau memiliki peta sebagai gambaran daerah yang akan kita jalani. Atau saat ini dalam kecanggihan dunia, dalam teknologi, kita juga mengenal istilah Google Map untuk membantu kita, memudahkan kita menjalani arah atau tujuan yang selama ini mungkin belum pernah kita jalani. Tujuannya hanya satu, agar kita sampai pada tujuan dengan waktu yang tepat dan tidak tersesat. Nah, layaknya seperti menjalani kehidupan saat ini, kita juga tentu memerlukan arah atau petunjuk jalan sehingga kita tidak tersesat di dalam kehidupan kita. Melalui pemazmur saat ini, kita juga belajar bagaimana firman Tuhan menjadi penunjuk arah yang benar di dalam menjalani kehidupan. Melalui nas ini, Allah mengatakan bahwa Dia bukan hanya sekedar menunjukkan arah jalan yang benar, tetapi juga memberikan suatu pengertian lewat pengajaran dan nasihat. Sekali lagi saya ulangi, melalui nas ini Allah menyatakan bahwa dirinya tidak hanya sekedar sebagai penunjuk jalan, tetapi Dia juga memberikan suatu pengertian lewat pengajaran dan nasihat. Sehingga ketika ada kuasa dan kekuatan dunia ini yang dengan sengaja mau membelokkan arah jalan kita, maka bagi orang-orang yang telah mendapat pengajaran dan pengertian dari Allah, tidak akan pernah tertipu atau terkecoh. Untuk itu kita perlu waspada terhadap penyesatan masa kini yang begitu gencar menggoda kita dengan memutarbalikkan fakta kebenaran, bisa saja dengan berpura-pura berbicara atas nama kebenaran yang bertujuan untuk menyesatkan orang-orang percaya. Untuk itulah kita memerlukan bimbingan, arahan, pengajaran, hikmat dari Tuhan untuk senantiasa kita miliki dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam menguji kebenaran dari setiap hal yang kita jumpai,
dalam kehidupan ini. Bahwa Allah bukan hanya sekedar penunjuk jalan, Allah juga memelihara dengan pandangan matanya yang selalu tertuju bagi kita setiap waktu. Sehingga kita dihantar hingga pada akhir perjalanan kita dan kita terlepas dari mara bahaya. Inilah kasih Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Untuk itulah melalui Mazmur ini kita diberikan nasihat supaya kita selalu memohon petunjuk dan pengertian serta nasihat dari Tuhan yang merupakan sumber kekuatan dan kebenaran dalam kehidupan orang percaya. Kekuatan dan kebenaran yang hanya kita dapatkan dari Tuhan melalui firman-Nya yang setiap hari kita baca dan renungkan. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, terlebih ketika kita mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sangat membutuhkan tuntunan, arahan, bimbingan Tuhan supaya kita dapat melalui jalan kehidupan kita sampai saat ini atau bahkan ke depan. Ketika kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan, dan berbagai jenis hal yang membuat kita seperti hidup tidak beriman. Saat-saat seperti inilah kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Kita harus memohon petunjuk jalan dari Tuhan. Dalam ayat 9 firman ini juga mengatakan, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Mengapa dalam ayat 9 dikatakan analoginya seperti kuda atau bagal yang tidak berakal? Karena konteksnya pada saat itu ketika ada kuda atau bagal atau juga keledai yang hanya bisa diberi perintah kalau mereka diberikan satu sanksi, yaitu dikendalikan dengan tali les dan kekang yang biasanya menyakiti tubuh mereka, baru mereka akan menuruti perintah tuannya. Seperti yang kita tahu, ketika ada kuda atau bagal atau keledai dan sejenisnya, harus ada tali kekang, tali les yang dicucukkan kepada hidup mereka, sehingga ketika tali itu ditarik, maka mau tidak mau kuda atau bagal, keledai dan sebagainya harus mengikut kepada arah secara terpaksa. Dan satu hal yang kita perlu pelajari dari hal ini, ada kesakitan yang timbul di sana ketika secara terpaksa harus mengikuti arahan dari tali les atau tali kekang itu. Dan bagaimana dengan kita? Apakah kita harus menderita kesakitan secara terpaksa mengikuti arahan atau petunjuk arah jalan dari Tuhan? Tentu saja tidak. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa arahan, petunjuk, nasihat, pengajaran dari Tuhan haruslah kita ikuti secara sukacita. Haruslah kita lakukan dengan tulus hati, bukan dengan terpaksa atau harus menimbulkan kesakitan terlebih dahulu. Dengan kata lain, mulai hari ini kita belajar bagaimana melakukan perintah Tuhan, mengikuti petunjuk arah yang benar dengan sukacita dan ketulusan hati kita, dengan kesadaran bahwa kita adalah orang-orang yang memang harus dibimbing oleh firman-Nya. Bukan juga karena ritual, seremonial,
atau hanya ikut-ikutan, atau karena ada rasa malu ketika dikatakan orang Kristen tetapi tidak membaca dan melakukan firman Tuhan. Bukan karena hal itu. Mari kita lakukan apa yang hari ini sudah kita dengar, bahwa petunjuk arah dari Tuhan harus kita jalani dengan sukacita dan ketulusan hati. Karena kita sudah diberi pengajaran, nasihat, hikmat dan pengertian, sehingga kita memiliki akal budi dan kita memahami bahwa yang kita jalani, yang kita tempuh adalah jalan yang benar di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama belajar bagaimana seharusnya kita berjalan di dalam kehidupan ini. Kalau ada yang terpaksa, kalau ada yang terbeban, atau dikendalikan dengan tali les atau tali kekang, maka tentu saja hidup kita tidak akan sukacita, melainkan banyak rasa tidak bersyukur, menggerutu, mengumpat, bahkan akan menyalahkan Tuhan senantiasa. Tetapi ketika kita dengan sukacita menjalani kehidupan, diibaratkan ketika dalam perjalanan kita sudah sesuai dengan petunjuk arah yang diberikan. Tidak selamanya perjalanan itu mulus, tetapi ada kalanya ada yang berlubang, ada yang mendaki, ada yang menurun, ada yang berpasir atau berbatu, dan itu tetap kita jalani dengan sukacita karena kita sudah melakukan petunjuk itu dengan benar sesuai arahan yang sudah kita terima. Sebaliknya, kalau kita merasa terpaksa atau tidak tulus untuk menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk arah yang sudah Tuhan berikan, kalau jalan itu mulus juga, kita akan tetap tidak bersyukur dan selalu menyalahkan Tuhan karena rasa terpaksa di dalam hati kita. Baiklah, kita hari ini belajar bagaimana dapat menjalani arah yang sudah Tuhan tunjukkan melalui firman-Nya yang setiap hari kita dengarkan, kita baca, dan kita renungkan. Mari sama-sama kita berjalan pada jalan yang sudah Tuhan tunjukkan. Kita melalui arah dan tujuan dengan sukacita dan tulus hati untuk mengerjakannya. Melalui firman Tuhan akan selalu menjadi pembimbing dan penuntun jalan bagi umat yang percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya firman-Mu hari ini menjadi berkat bagi kami sebagai penunjuk arah jalan yang benar di dalam kehidupan kami, sehingga kami juga memiliki pengertian untuk dapat memahami setiap arahan yang Tuhan berikan, meskipun terkadang sulit atau menakutkan, tetapi kami akan menjalaninya dengan sukacita dan tetap mengandalkan Tuhan sebagai pengarah dan penunjuk jalan yang benar melalui firman-Mu. Berkatilah setiap jemaat Klasis Medan 1 yang sungguh-sungguh merindukan firman Tuhan sebagai penunjuk arah jalan yang benar yang harus kami lalui dalam kehidupan kami saat ini. Terlebih ketika kami mengalami masa sulit seperti sekarang ini Tuhan, kami percaya juga firman-Mu akan selalu menuntun kami dalam kehidupan yang benar dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Berkati hari ini menjadi hari yang berkenan di hadapan Tuhan dalam aktivitas kami masing-masing. Berkati setiap kesehatan kami Bapa, juga pekerjaan, usaha yang kami kelola masing-masing, agar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi ucapan syukur bagi kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, inilah yang akan menyertai jemaat Kelasis Medan 1 hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, salam sehat Kelasis Medan 1.